Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, untuk sekarang kita pertama akan membahas tentang OSI layer. Sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu OSI layer? Jadi, OSI layer itu adalah memiliki kepanjangan yaitu Open System Interconnection, yang merupakan model dari referensi yang mengatur penggunaan jaringan komputer. Dan di OSI layer ini memiliki 7 lapisan, yaitu dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antara pengguna di seluruh dunia serta memungkinkan pertukaran informasi antar komunikasi data. Nah, jadi itu teman-teman pengertian singkat dari OSI layer. Sebelum itu, OSI layer itu memiliki 7 lapisan yang saling berfungsi satu sama lain. Ada lapisan pertama, yaitu adalah physical layer. Yang bagaimana physical layer itu adalah media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, serta jaringan pengabelan yang dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio, lalu dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti itu biasanya adalah untuk repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Lalu, layer kedua itu ada data link, yaitu adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan yang bagaimana menentukan perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch yang saling beroperasi. Lalu ada network layer. Network layer ini adalah untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim sesuai dengan segmen lokal ke suatu jaringan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP dan ICP. Lalu ada transport layer. Yang bagaimana transport layer ini untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada tujuan yang telah diterima. Selain itu, level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Lalu selanjutnya ada session layer. Nah, di session layer ini koneksi dapat dimulai, seperti dipelihara, diakhiri, serta beberapa protokol pada layer ini dikembangkan oleh banyak layanan seperti layer aplikasi lainnya, seperti NetBIOS dengan mengembangkan produk NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Lalu ada presentation layer. Nah, presentation layer ini adalah untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu protokol yang berada di level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation yang berada di dalam Windows NT. Lalu ada application layer. Nah, application layer ini adalah layer terakhir di dalam sebuah OSI layer yang bagaimana berguna untuk sebagai fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol ini biasanya berada dalam lapisan aplikasi, yaitu berupa HTTPS, FTP, SMTP, atau berupa Chrome. Nah, aplikasi itu biasanya menyambung dengan jaringan-jaringan yang ada di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya model OSI? Cara kerjanya model OSI itu adalah berawal dari layer aplikasi. Nah, di layer aplikasi ini informasi melewati layer presentation dan layer session. Nah, biasanya ini belum dilakukan transformasi data, tetapi melakukan PDU atau protokol data unit di dalam aplikasi itu saja. Lalu setelah itu kita akan mengirim data ke transport data
ke layer transport yang akan data mulai akan ditransformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Nah, segmen ini lalu mengalir ke layer network yang kemudian akan diubah menjadi beberapa paket-paket data yang akan mengalir ke layer-layer selanjutnya. Nah, paket-paket itu mengalir ke data link, kemudian diubah menjadi sebuah frame. Lalu, terakhir, frame itu akan mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi beberapa bit-bit yang akan diaruskan seperti gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Nah, di layer itu, bit-bit itu diubah menjadi besaran fisik yang akan disalurkan ke dalam jaringan-jaringan lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah oscillator itu adalah kerangka kerja standar yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Ya, masing-masing memiliki tugas dan tujuan masing-masing. Yang dimulai dari sebuah aplikasi yang dikirim melalui banyak layer-layer yang akan diteruskan ke dalam layer terakhir, yaitu adalah fisik. Setelah sampai di fisik layer, jaringan tersebut akan disambungkan lagi ke fisik layer lainnya, lalu dari fisik layer lainnya tersebut akan diteruskan ke ke layer aplikasi pada jaringan yang lain. Nah, itu adalah proses untuk oscillator. Oscillator ini terjadi ketika kita akan mentransfer data dan memindahkan data dari sebuah komputer satu ke komputer lainnya yang saling terhubung satu sama lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin penutupnya kita akan pantun. Menata kayu di teras rumah, kayunya berasal dari Medan. Selesai sudah video penjelasan dari saya. Sebelum tutup, jangan lupa di like semuanya. Dadah.